Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kedudukan, tujuan, ruang lingkup materi, alokasi waktu dan beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah dalam struktur kurikulum 2013. Baik, langsung saja. Pengajaran bahasa Arab biasanya dilaksanakan atau diterapkan dari MI atau setara dengan SD, kemudian Madrasah Sanawiyah atau MTS yang setara dengan SMP, kemudian juga di Madrasah Aliyah yang mana setara dengan SMA, dan banyak juga perguruan tinggi yang sudah mengadakan pembelajaran bahasa Arab seperti dalam jurusannya, baik itu dalam segi sastra ataupun pendidikan. Kemudian, pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya pendidik terhadap peserta didik dalam interaksi belajar bahasa Arab, supaya siswa dapat mempelajari sesuatu dengan efektif dan efisien. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan ataupun tulisan. Kemudian, fungsi pengajaran bahasa Arab yaitu adalah sebagai alat komunikasi dan bahasa agama juga, dan juga sebagai alat ilmu pengetahuan. Kemudian juga bisa menjadi sebagai alat pengembangan diri bagi peserta didik dalam bidang komunikasi tentunya. Kemudian tujuan dari pembelajaran bahasa Arab itu adalah agar peserta didik berkembang dalam 4 keterampilan berbahasa yang mana sudah sering kita ketahui, yaitu adalah maharatul istimah, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan juga maharatul kitabah, yang mana maharatul istimah yaitu adalah aspek mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian menulis dan membaca. Kemudian tujuannya juga adalah untuk berbicara agar para peserta didik bisa berbicara secara sederhana tapi aktif dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan juga perasaan, serta menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan juga menyenangkan. Kemudian dalam hal tulisan juga atau dalam mendengarkan juga, agar peserta didik bisa menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis ataupun tulis pendek sederhana dan merespon dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan juga menyenangkan. Dan juga menulis kreatif meskipun pendek, sederhana, berbagai bentuk teks untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan juga perasaan. Kemudian menghayati dan menghargai karya sastra juga. Kemudian kemampuan untuk berdiskusi dan menganalisis teks secara kritis. Dan juga perbendaharaan kosakata Arab atau fusha sebanyak 1.500 kosakata atau lebih dalam berbagai bentuk kata dan pola kalimat yang diprogramkan, meliputi tema tentang kegiatan sehari-hari, kegiatan keislaman, rasionalisasi. Nah, penguasaan 1.500 kata itu juga tidak langsung 1.500 kata, tetapi dalam pembagian juga dibagi juga, yaitu adalah 300 kata pada jenjang ibtidaiyah, kemudian 700 kata pada jenjang sanawiyah, dan juga 750 kosakata pada jenjang aliyah. Nah, dan juga dengan penguasaan kosakata dengan kaidah dan pelafalan yang benar sebagaimana disebutkan tadi, peserta didik diharapkan mampu berbahasa Arab secara reseptif maupun ekspresif. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup bahasa Arab di Madrasah Aliyah, yang mana pada kelas 10 semester 1 mereka akan belajar mengenai perkenalan, dan kami akan belajar mengenai perkenalan keluarga, yang mana temanya itu meliputi tema pertama adalah nakiroh, kemudian tema kedua adalah ma'rifah, kemudian mubtada dan khobar. Kemudian pada semester 2 pada kelas 10 semester 2 akan diajarkan mengenai hobi dan pekerjaan, yang mana subtemanya juga adalah jar dan atof. Kemudian pada kelas 11 semester 1 di MA akan diajarkan mengenai remaja dan kesehatan, yang mana temanya itu berisi tentang naat, man'ut, dan juga idofah. Kemudian pada kelas 11 semester 2 akan belajar mengenai fasilitas umum dan pariwisata, yang mana akan membahas mengenai jumlah fi'liyah.
Kemudian pada kelas 12 semester 1 akan diajarkan mengenai kebudayaan dan tokoh-tokoh Islam yang tema beberapa subtema, yang mana beberapa subtemanya itu adalah fi'il mudhari mansub dan juga fi'il mudhari majzum. Kemudian pada kelas 12 semester 2 akan belajar mengenai wawasan umum dan kisah-kisah Islami, yang mana isinya beberapa subtemanya itu adalah mengenai isim marfu dan juga isim mansub. Kemudian berikutnya adalah alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab menurut kurikulum 2013, yang mana dalam tabel struktur Madrasah Aliyah kurikulum 2013 terdapat pengelompokan mata pelajaran menjadi tiga kelompok, yang mana yang pertama adalah kelompok A, kemudian kelompok B, dan kelompok C, yang mana pada kelompok A, B ini merupakan mata pelajaran yang wajib, dan kepada kelompok C ini merupakan mata pelajaran yang peminatan. Nah, untuk sub-subnya sendiri pada kelompok A biasanya yang termasuknya itu adalah seperti PAI, yang mana PAI itu terdiri dari Al-Quran hadis, kemudian fikih, akidah akhlak, dan yang lainnya. Kemudian juga selain PAI juga bahasa Indonesia, kemudian PKN dan matematika. Dan juga kemudian untuk kelompok B ini, untuk kelompok B yang wajib juga adalah seperti seni budaya, penjas, dan kewirausahaan. Dan untuk yang peminatan yang C itu adalah tergantung dari jurusan masing-masing pada MA, baik itu jika jurusan IPS, ilmu-ilmu sosial, mungkin yang menjadi mata pelajaran peminatannya tentang ke-IPS-an, atau seperti misalkan sosiologi atau sejarah atau geografi dan yang lainnya. Dan begitu juga dengan yang di jurusan IPA juga pasti yang menjadi mata pelajaran peminatannya itu adalah kimia, kemudian matematika juga kalau matematika dan IPA, kalau MIPA, kemudian fisika juga. Kemudian kalau misalkan peminatannya bahasa, ya pasti semua tentang bahasa, seperti itu. Jadi yang membedakan dari ketiga kelompok ini hanyalah dari mata pelajaran pengelompokan ini hanyalah dari segi kelompok yang C-nya saja, dari segi peminatannya saja. Kemudian yang berikutnya adalah beban belajar, yang mana beban belajar merupakan seluruh kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam kurun 1 minggu, dan dalam 1 semester, dan juga dalam 1 tahun. Yang mana pada beban belajar selama 1 minggu itu banyaknya itu adalah 42, pada kelas 10 itu banyaknya adalah 42 jam pelajaran, yang mana dalam setiap 1 jam pelajarannya itu berisi 45 menit. Kemudian pada beban belajar untuk kelas 11 dan kelas 12 itu adalah 44 jam. Kemudian untuk beban belajar selama 1 semester itu paling sedikit itu adalah jumlahnya 18 minggu, kemudian paling banyak itu jumlahnya adalah 20 minggu. Kemudian untuk beban belajar semester ganjil itu paling banyaknya itu adalah 18 minggu, dan juga paling sedikit itu adalah 18 minggu, dan paling banyak itu adalah 20 minggu. Kemudian untuk beban belajar semester genap dengan jumlah paling banyaknya itu adalah 14 minggu, dan paling sedikitnya paling sedikitnya adalah 14 minggu, dan paling banyaknya adalah 16 minggu. Kemudian setiap kesatuan pendidik itu boleh menambahkan tambahan jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan pendidikannya masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.